Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa di hari yang baru di dalam doa pagi. Sebelum saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan, terlebih dulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari kemarin. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati firman Tuhan, buat menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa bernafas karena kemurahan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, dan buat jalan yang Tuhan berikan kepada kami untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan yang dari Tuhan kami akan nikmati sepanjang hari ini dengan kesehatan dan penghiburan penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami awali doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus sungguh baik. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini semua adalah kejahatan bagi Allah. Dan perbuatan-perbuatan daging ini tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Dan Paulus mengajarkan bahwa seseorang tidak mungkin mewarisi kerajaan Allah dengan mentaati hukum Taurat. Itu pernah kita belajar di dalam beberapa hari yang lalu dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dan Galatia 5 ayat 4. Tetapi Paulus juga mengajar bahwa perbuatan-perbuatan jahat juga merupakan penghalang bagi seseorang untuk masuk dalam sorga. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Memang beberapa orang jemaat di Korintus telah diperdaya dan mereka percaya bahwa sekalipun mereka telah memutuskan hubungan dengan Kristus atau mereka telah menyangkal Kristus, mereka dalam kebejatan dan kejahatan dan ketidakadilan, keselamatannya tetap terjamin. Saudara, mereka itu dianggap masih berhak untuk masuk surga. Tetapi ini tidak sesuai dengan firman Allah. Paulus menjelaskan bahwa kematian rohani adalah akibat yang tidak dapat dihindarkan jika orang tersebut berbuat dosa. Malahan untuk orang Kristen, Roma 8 ayat 13 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dengan kata lain, kamu akan selamat. Kamu akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara,
Tidak seorang pun dapat hidup bagi kepuasan amoral, memenuhi hawa nafsu, dapat hidup dan mewarisi kerajaan Allah. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15 katakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta, dan di dalam Dia tidak ada kebenaran. Orang yang tidak ada kebenaran berarti ia melawan Allah. Ia adalah musuh Allah. Dan seseorang yang menjadi musuh Allah, ia tidak mempunyai tempat di dalam kerajaan sorga. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, firman Allah katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita sekalian agar kita tidak tinggal di dalam dosa. Kita dapat menghindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang cemar, hal-hal yang berdosa, sehingga kita layak di hadapan Allah. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang percaya yang mempunyai penolong kita, yaitu Bapa kita, Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan sehingga Dia tetap menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Untuk itu, kita harus tetap percaya kepada firman Allah, taati firman Allah, melakukan firman Allah, dan itu yang berkenan bagi Allah buat kita. Tuhan kiranya tolong kita sekalian, Tuhan memberkati hidup kita supaya hari ini, besok, dan seterusnya kita akan tetap taati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong saudara-saudara sekalian sehingga melihat keadaan dunia yang serba susah, dunia yang semakin gelap karena dosa, kita hanya bersandar kepada kemurahan Tuhan melalui firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin, Roh Kudus menuntun hidup kita supaya hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kita makin melekat kepada Tuhan. Hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Firman Allah katakan, hari terakhir dosa akan semakin bertambah-tambah. Orang benar tetaplah hidup dalam kebenaran.
orang kudus tetaplah hidup dalam kekudusan. Mereka yang berdosa tetap berbuat dosa. Mereka yang cemar tetaplah cemar. Saudara, waktunya tidak lama lagi. Tuhan kiranya berkati saudara-saudara sekalian. Tuhan tolong sehingga kita dihiburkan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Mari kita serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan menolong kebutuhan kita jasmani, terlebih rohani. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kami supaya kami taati firman Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang melakukan perintah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Kami tetap ada di dalam Engkau dan kami percaya Tuhan Yesus. Hari-hari yang lalu Engkau sudah tolong kami, maka hari-hari yang akan datang Tuhan juga akan tolong kami. Berkati umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah doa pagi di hari yang baru ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan menopang, berikan kami kekuatan sehingga hidup kami benar-benar hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan, mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Tuhan berkati, cukupkan apa yang mereka perlukan. Hamba-Mu berdoa buat rumah tangga Kristen. Tuhan juga berkati suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Jadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yesus berkuasa menyembuhkan, hiburkan mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat gereja-gereja Tuhan, mereka yang sedang berjuang membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan hati kami kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan hantar kami, Tuhan akan pimpin kami, Tuhan akan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.